Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang konsep dasar optimisasi. Jadi, optimisasi itu sebenarnya bisa dikatakan jantung dari pengambilan keputusan yang cerdas dalam dunia yang saat ini penuh keterbatasan. Jadi, dalam konteks industri, teknologi, dan bisnis, sumber daya seperti waktu, uang, tenaga kerja, energi itu selalu terbatas. Jadi oleh karena itu, mencari solusi terbaik dari sekian banyak alternatif menjadi sangat krusial. Ya, jadi apa itu sebenarnya optimisasi? Jadi optimisasi adalah disiplin ilmu yang berfokus pada pencarian solusi terbaik dari sekumpulan alternatif yang memenuhi kriteria tertentu. Jadi dari definisi ini mari kita jabarkan satu-satu ya. Di sini yang dikatakan solusi terbaik adalah bukan sekedar maksimum atau minimumnya. Jadi bukan hanya soal menemukan nilai maksimum dari suatu fungsi atau nilai yang minimum, tapi lebih ke mencari kombinasi variabel terbaik yang memberikan hasil optimal secara keseluruhan dengan mempertimbangkan semua kendala yang nyata seperti kendala waktu, biaya, regulasi, atau dan lain-lain. Nah, kemudian sekumpulan alternatif. Hal ini berarti bahwa ruang solusi yang luas, artinya setiap masalah optimisasi memiliki ruang solusi atau solution space yang bisa sangat besar, jadi bahkan sampai tak terhingga. Contohnya seperti penjadwalan pesawat dengan 1000 rute dan 500 awak itu dapat menciptakan miliaran kombinasi. Jadi optimisasi ini membantu kita untuk tidak mencoba semua alternatif ini, tetapi menemukan yang terbaik secara efisien. Kemudian apa yang dimaksud dengan kriteria tertentu? Ini maksudnya adalah tujuan yang jelas. Jadi setiap masalah itu punya fungsi tujuan atau objective function yang ingin dimaksimalkan atau diminimalkan. Jadi misalnya memaksimalkan laba, kemudian bisa juga fungsi tujuannya untuk meminimalkan waktu dengan mempertimbangkan kriteria seperti kecepatan, keandalan, atau keberlanjutan, dan lain-lain. Kemudian sistem ini juga menghadapi suatu keterbatasan. Jadi kendala ini sangat mengikat. Ini artinya adalah yang tentunya membedakan optimisasi dari matematika murni. Jadi sebuah solusi harus memenuhi kendala atau constraint yang bisa berupa fisik, contohnya kapasitas mesin, batas waktu, jarak tempuh, dan lain-lain, atau bisa dalam bentuk regulasi seperti aturan penerbangan, jam kerja, atau bisa berupa constraint kendala ekonomi, misalnya anggaran yang terbatas gitu. Nah, tanpa kendala masalah bisa menjadi tidak realistik. Jadi optimisasi yang baik adalah menghargai realitas. Nah, optimisasi sendiri itu bukan hanya matematika, tetapi fondasi dalam era modern. Jadi beberapa bidang seperti matematika terapan itu memberikan peran yang penting dalam optimisasi, yang dimana dengan matematika terapan itu kita bisa memberikan dasar teoritis seperti fungsi, turunan, metode iteratif, konvergensi, dan lain-lain. Kemudian di bidang teknik dan ekonomi itu menyumbangkan ke optimisasi berupa pengoptimalan desain sistem, alokasi sumber daya, investasi, maupun biaya produksi. Dan di bidang ilmu komputer itu menyumbangkan perannya dalam hal penyediaan algoritma seperti algoritma genetik, kemudian n-colony optimization, dan lain-lain, dan kecepatan komputasi untuk terus memecahkan masalah yang kompleks. Kemudian
bidang aplikasi praktis ini memberikan peran dalam hal solusi nyata berupa penjadwalan, logistik, manufaktur, jaringan listrik, dan AI. Jadi bisa dikatakan bahwa optimisasi ini memiliki peran untuk mencari jalan terbaik di dunia yang sangat terbatas gitu. Misalnya contoh, bayangkan Anda sedang menuruni sebuah bukit dengan mata tertutup. Jika Anda hanya mengikuti lereng tercuram atau gradien, Anda bisa sampai ke dasar bukit, tapi mungkin terjebak di lembah yang kecil atau minimum lokal, bukan dasar terdalamnya. Nah, dengan teknik optimisasi, Anda itu bisa memperkirakan perubahan medan, kemudian menghindari jebakan, dan akhirnya menemukan jalan ke titik paling rendah atau yang paling baik. Jadi, ini adalah inti dari semua teknik optimisasi, yaitu mengakui kompleksitas dari sistem, menghargai batasan, dan tetap bergerak menuju hasil yang terbaik. Jadi saat ini optimisasi itu bukan merupakan suatu pilihan lagi, tapi sudah menjadi suatu kebutuhan bagi kita. Jadi secara matematis, optimisasi adalah proses memilih variabel keputusan dari X1, X2, sampai Xn yang memaksimalkan atau meminimalkan fungsi objektif. Ya. Jadi tentunya dengan memperhatikan batasan-batasan tertentu. Jadi ada fungsi tujuan dan juga ada kendala sistemnya. Nah, jika kita lihat di dalam persamaan berikut, misalnya kita ingin mengoptimasi fungsi fx dengan syarat kendala ketidaksamaan GI X kurang dari sama dengan 0, dan juga ada kendala untuk kesamaannya HC. Nah, di mana di sini X itu adalah merupakan variabel keputusan dan fx adalah fungsi objektif yang ingin dioptimalkan, entah diminimalkan atau dimaksimalkan, dan kemudian fungsi untuk G dan H ini adalah merupakan kendala dari sistem. Nah, fungsi objektif ini adalah merepresentasikan dari tujuan masalah, seperti misalnya meminimalkan biaya produksi atau memaksimalkan dari keuntungan. Jadi contohnya di sini misalnya kita ingin meminimalkan biaya dengan fungsi X itu sama dengan 2x1 plus 3x2. Kemudian bisa juga contohnya memaksimalkan keuntungan fx sama dengan 5x1 dikurangi 2x2. Jadi fungsi tujuan ini tergantung dari masalah yang ingin kita capai. Jadi fungsi tujuan atau fungsi objektif ini merupakan pengukur kinerja. Jadi semakin kecil atau semakin besar itu tergantung dari tujuannya, apakah dia nanti akan semakin baik solusinya, seperti itu. Nah, kemudian kendala sistem sendiri itu berupa batasan nyata dalam dunia nyata. Jadi batasan itu atau kendala bisa berwujud beberapa jenis. Ya, di sini dicontohkan bahwa ada kendala dengan jenis yang linear. Jadi hubungannya langsung antara variabel, contohnya misalnya 2x1 plus 3x2 kurang dari sama dengan 100. Kemudian kalau non-linear, jadi hubungannya kompleks, jadi terkait persamaan kuadrat dan juga eksponensial, biasanya termasuk kendala non-linear. Ya, contohnya x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat kurang dari sama dengan 50. Kemudian ada kendala berupa numerik, jadi variabel yang bisa berubah berupa angka desimal. Contohnya misalnya di sini x1 sama dengan 3,14. Bisa juga kendalanya dalam bentuk integer,
yang artinya adalah variabel hanya boleh bilangan bulat dan dapat juga berupa binari atau variabel hanya boleh 0 atau 1 merupakan variabel keputusan. Jadi contohnya X3 elemen variabel biner 0 atau 1. Nah, sebagai contoh di sini misalnya ada kasus tentang produksi barang. Misalnya kita ingin memaksimalkan keuntungan dari dua produk yaitu X1 dan X2. Tapi yang kita punya adalah resource yang kita punya yang pertama memiliki 100 jam mesin. Ini merupakan kendala waktu. Kemudian kita memiliki bahan baku material sebanyak 500 kilo. Nah, kendala yang terakhir adalah bisa produksi dalam bilangan bulat integer, jadi tidak boleh minus. Nah, maka kalau kita buat model matematikanya, itu sebagai berikut. Jadi, fungsi tujuannya tadi adalah memaksimalkan keuntungan. Jadi, contohnya di sini, misalnya maksimasi 10X1 plus 15X2. Produknya X1 dan produknya X2 ya. Kemudian kendalanya adalah, contohnya di sini, 2X1 plus 4X2 kurang dari sama dengan 100. Jadi 100 ini merupakan kendala dari waktu mesin. Nah, yang kendala yang kedua itu 5X1 plus 3X2 kurang dari sama dengan 500. Nah, 500 angkanya ini adalah merupakan kendala dari bahan baku, di mana X1 dan X2 ini elemen bilangan bulat integer tadi. Nah, solusi yang optimal adalah kombinasi dari jumlah produk X1 dan juga X2 yang nantinya akan memberikan keuntungan tertinggi, tetapi tidak melebihi kapasitas. Nah, jadi mengapa di sini mendefinisikan model matematika itu penting? Nah, yang pertama itu bisa memberikan kerangka presisi untuk menyatakan masalah di dalam dunia nyata itu. Kemudian memungkinkan penerapan algoritma komputasional, jadi seperti simplex, kemudian algoritma genetik dan lain-lain. Dengan model matematis itu bisa memfasilitasi untuk optimisasi dan juga simulasi menggunakan perangkat lunak seperti Python, MATLAB, Gurobi, Simplex seperti itu. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa optimisasi kita bentuk dalam bentukan model matematika itu merupakan seni ya dalam menyusun rencana terbaik dengan memilih variabel, mengukur tujuan dan menghargai batasan. Jadi bukan di sini kita tidak hanya mencari nilai terkecil atau yang maksimal, tetapi kita harus bisa memilih variabel keputusan yang tepat, kemudian mentargetkan fungsi objektif atau fungsi tujuan yang jelas, dan yang ketiga menjaga kendala sistem itu supaya terpenuhi. Oke, jadi dari beberapa penjelasan tadi kita bisa melihat bahwa optimisasi itu memiliki banyak sekali aplikasi dalam konteks dunia nyata ya. Jadi dengan optimisasi ini memungkinkan evaluasi sistematis dari berbagai alternatif untuk menemukan solusi yang paling efektif dalam konteks dunia nyata. Jadi bisa dikatakan bahwa optimisasi ini bukan hanya sebuah teori saja, tapi bisa kita aplikasikan ya, terutama yang pertama di sini saya contohkan di dalam konteks produksi di industri. Jadi sama seperti contoh sebelumnya ya, terkait memaksimalkan keuntungan dengan beberapa kapasitas seperti itu. Jadi kita bisa menentukan kombinasi produk yang dapat memaksimalkan keuntungan tanpa melebihi kapasitas mesin atau bahan baku seperti itu contohnya. Nah, jadi hasil solusi itu nantinya akan dapat memberitahu manajer berapa banyak unit yang harus diproduksi
yang dimana secara finansial dan dapat realistis secara operasional. Jadi dampaknya itu nanti bisa meningkatkan keuntungan hingga diperkirakan 20-30% untuk menghindari pemborosan sumber daya. Kemudian aplikasi yang kedua dalam konteks dunia nyata yaitu dalam penentuan rute terbaik untuk menghemat biaya dan waktu. Jadi di bidang logistik ya. Jadi kita bisa menentukan rute pengiriman yang dapat meminimalkan biaya dan waktu tempuh. Jadi sebagai contoh, jadi sebuah perusahaan pengiriman misalnya seperti JNE, GoSend, FedEx seperti itu kan harus mengantarkan 50 paket ke berbagai kota. Nah, masalahnya kan ada begitu banyak kemungkinan rute. Jadi kita perlu rute terbaik, terpendek, paling hemat bahan bakar, dan paling cepat. Nah, solusi optimisasinya apa? Nah, ada sebuah metode namanya Traveling Salesman Problem atau TSP. Jadi ini kita bisa menggunakan ini untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi nanti bisa dimulai dengan mengumpulkan semua lokasi tujuan dan juga jarak antar lokasi. Kemudian kita akan menggunakan algoritma optimisasi seperti algoritma kinetik, simulated annealing, atau solver khusus untuk menemukan rute terpendek yang mengunjungi semua tempat dengan tepat dan kembali ke titik awal. Nah, hasilnya adalah pengiriman menjadi lebih cepat, bahan bakar lebih hemat, dan pelanggan lebih puas. Nah, sebagai data bahwa perusahaan seperti DHL dan UPS itu bisa menghemat ratusan juta dolar per tahun hanya dengan mengoptimalkan rute pengiriman. Jadi ini sangat nyata sekali aplikasinya, optimisasi ini dalam keseharian kita. Nah, kemudian yang ketiga dalam perencanaan strategis. Jadi optimisasi itu bisa menjadi panduan dalam pengelolaan sistem yang kompleks dan pengambilan keputusan. Contohnya, misalnya pemerintah ingin membangun pusat kesehatan baru di wilayah terdampak banjir, di mana lokasi yang paling optimal itu merupakan satu contoh ya dari perencanaan strategis. Kemudian ada lagi contoh, misalnya perusahaan ingin menempatkan pabrik baru, mana lokasi yang paling dekat dengan pasar, pasokan, dan tenaga kerja. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini kita bisa menyelesaikannya menggunakan teknik optimisasi dengan menggunakan teknik-teknik tertentu untuk menyelesaikan facility location problem seperti ini. Jadi nanti pertimbangannya seperti jarak, biaya lahan, akses jalan, kepadatan penduduk, dan biaya transportasi. Nah, algoritma ini nanti yang dibuat akan dapat menentukan lokasi mana yang dapat meminimalkan total biaya atau memaksimalkan aksesibilitas. Jadi hasilnya adalah investasi kita jadi lebih bijak, layanan lebih efisien, dan dampak sosialnya juga lebih besar. Nah, sebagai contoh nyata misalnya Amazon itu menggunakan optimisasi untuk menentukan lokasi gudang fulfillment center sehingga memastikan paket sampai dalam hanya 24 jam saja. Nah, kenapa optimisasi menjadi sangat penting di dunia nyata? Nah, seperti yang telah disebutkan tadi, ya, di banyak bidang seperti manufaktur itu bisa menaikkan output tanpa menambah mesin atau tenaga kerja. Kemudian tadi di bidang logistik dan transportasi itu bisa menghemat waktu, bahan bakar, dan biaya pengiriman. Di bidang energi dan listrik bisa mengatur pembangkit listrik agar paling efisien dan yang paling rendah emisi. Kemudian di bidang kesehatan bisa merancang jadwal dokter, perawat, dan peralatan yang maksimal. Di bidang keuangan dan investasi, optimisasi bisa digunakan untuk membangun portofolio yang memaksimalkan return dan meminimalkan risiko. Di bidang
AI dan machine learning bisa digunakan untuk pelatihan model lebih cepat dan akurat. Jadi ini merupakan penjelasan terkait aplikasi praktis dari. Jadi perkembangan modern dari optimisasi ya. Sekarang ini bidang optimisasi ini berada di pusaran inovasi berkat kemajuan dari komputasi modern ya. Jadi dari algoritma klasik yang sudah mapan hingga teknik metaheuristik yang terinspirasi dari alam, semua berperan memperluas cakupan masalah yang dapat diselesaikan baik secara linier, baik dalam bentuk linier, non-linier maupun yang sangat kompleks. Jadi optimisasi linier itu seperti yang dicontohkan sebelumnya, misalnya meminimalkan atau memaksimalkan fungsi objektif linier dengan batasan constraint-nya juga linier. Jadi beberapa metode misalnya simplex, kemudian dual simplex seperti itu. Nah, kapan dipilih optimisasi linier ini? Yaitu ketika masalah tentunya dengan batasan yang linier dan variabelnya kontinu. Kemudian ukuran ribuan hingga ratusan ribu variabel dapat ditangani dengan solver modern seperti Ciplex, Kurobi, dan Higgy HS. Nah, untuk optimisasi nonlinear ini, biasanya fungsi objektif atau batasannya itu sudah tidak linier ya. Bentuknya bisa polinomial, eksponensial, atau logaritma, dan lain-lain. Jadi, kapan dipilih menggunakan optimisasi non-linier? Itu tentunya masalah melibatkan hubungan non-linier. Jadi misalnya, biaya produksi tergantung eksponensial pada volume. Jadi ketika menggunakan batasan-batasan non-linier, maka penyelesaiannya juga akan non-linier. Nah, kemudian dipilih ketika diperlukan presisi yang tinggi atau constraint-nya non-linear tadi. Nah, kemudian yang ketiga ada metaheuristik. Jadi, metaheuristik ini adalah merupakan algoritma pencarian berbasis strategi heuristik yang meniru fenomena alam atau biologi untuk mengeksplorasi ruang solusi yang sangat besar dan non-konveks. Ya, jadi beberapa algoritma yang populer, contohnya algoritma genetika, kemudian simulated annealing, particle swarm optimization atau PSO, ada juga uncolony optimization atau ACO. Jadi kapan dipilih? Ketika NP-hard atau kompleksitasnya tinggi, di mana metode eksak itu sudah tidak reasonable lagi dalam hal waktu komputasinya. Jadi ketika menggunakan metode eksak dengan bantuan solver seperti Ciplex, Kurobi, seperti itu, kemudian ternyata dalam mendapatkan hasilnya itu membutuhkan waktu komputasi yang sangat lama, misalnya bisa sampai 2 hari, seperti itu kan sangat tidak praktis, sehingga diperlukan pendekatan metaheuristik. Penjelasan tadi sebelumnya itu bisa dikatakan fungsi tujuannya masih single ya, masih satu fungsi tujuan saja, misalnya meminimalkan biaya, memaksimalkan keuntungan, itu kan baru satu fungsi tujuan. Nah, tapi terkadang dalam dunia nyata itu seringkali kita dihadapi pada situasi yang dimana tujuan yang ingin dicapai itu lebih dari satu yang harus dipenuhi secara bersama-sama, dan kadang tujuan-tujuan tersebut tuh saling bertentangan. Nah, optimisasi seperti ini dapat dikatakan sebagai multi-objective atau multi-objective optimization. Nah, jadi nanti fungsi tujuannya itu tidak hanya satu, jadi ada beberapa fungsi tujuan yang ingin dioptimalkan. Misalnya meminimalkan biaya dan juga meminimalkan waktu. Nah, jadi di dalam multi-objective optimization ini tidak ada satu solusi yang terbaik untuk semua tujuan. Justru terdapat kumpulan solusi optimal Pareto, yaitu solusi yang tidak bisa diperbaiki tanpa merugikan salah satu tujuan lainnya. Nah, sebagai contoh ya,
Contohnya dalam bagian ini, kan kita lihat ada 3 fungsi tujuan di sini. Yang pertama ada kualitas, tujuannya ingin memaksimalkan standar produk. Ya. Kemudian yang kedua ingin meminimalkan biaya pengeluaran operasional. Dan yang ketiga ingin mempertahankan standar keamanan tinggi. Kita lihat trade-off yang mungkin ya. Jadi kita kan ingin meningkatkan kualitas. Nah, trade-off-nya adalah atau pertentangannya adalah biasanya untuk meningkatkan kualitas kita itu butuh bahan baku yang mungkin itu membutuhkan biaya yang lebih mahal karena bahan bakunya lebih bagus seperti itu, atau mungkin waktu produksinya menjadi lebih lama gitu karena harus ada proses-proses tertentu yang harus dijalani supaya kualitasnya bagus. Jadi di sini trade-off-nya adalah dengan meningkatkan kualitas maka biayanya bisa jadi naik. Nah, kemudian dengan meminimalkan biaya, dengan kita meminimalkan biaya bisa jadi kita justru akan menggunakan bahan yang lebih murah. Jadi karena menggunakan bahan yang lebih murah bisa jadi kualitasnya akan turun. Jadi ini trade off. Jadi antara biaya dan kualitas ini memiliki hubungan yang berkebalikan, bertentangan seperti itu. Nah, begitu juga dengan keselamatan tinggi. Dengan keselamatan yang tinggi maka peralatannya tentunya akan bisa jadi lebih mahal dan juga prosesnya bisa jadi lebih ketat sehingga biaya dan juga waktunya akan naik. Nah, masalahnya di sini adalah dengan meningkatkan satu tujuan dari ketiga ini tadi, kualitas, biaya, keselamatan, itu bisa jadi akan mengorbankan yang lain. Jadi di dalam multi-objective optimization ini, kita bukan mencari solusi yang terbaik, tapi adalah mencari keseimbangan yang terbaik dari ketiga fungsi ini, fungsi tujuan. Jadi bagaimana cara menyelesaikannya gitu. Karena tidak ada solusi atau satu jawaban itu dari penyelesaian ini. Jadi yang kita cari adalah nanti kita juga akan pelajari terkait himpunan solusi Pareto optimal itu atau yang dikenal Pareto Frontier. Nah, beberapa metode yang bisa digunakan untuk menyelesaikan multi-objektif ini. Yang pertama bisa pakai weighted sum. Kemudian bisa menggunakan metode epsilon constraint dan bisa juga menggunakan meta heuristik tadi yang khusus untuk multi-objektif. Nah, jadi kesimpulannya kapan kita menggunakan optimasi untuk optimisasi multi-objektif. Jadi ketika ada 2 atau lebih tujuan yang penting dan berpotensi saling bertentangan. Gitu. Yang kedua, Anda ingin memahami trade-off secara eksplisit sebelum mengambil keputusan. Yang ketiga, keputusan bersifat strategis dan berdampak besar. Jadi bisa kita katakan bahwa optimisasi adalah jembatan antara teori matematika dan keputusan operasional di teknik industri. Jadi dengan memodelkan masalah ya secara formal, memilih tipe optimisasi yang tepat dan memanfaatkan algoritma modern, seorang insinyur itu dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan menyelesaikan trade-off yang kompleks. Ya baik dalam pengelolaan sumber daya, proses produksi maupun logistik yang dapat dioptimalkan secara terintegrasi sehingga menghasilkan nilai tambah yang signifikan bagi perusahaan. Optimisasi memiliki berbagai jenis masalah yang bisa diklasifikasikan ya. Jadi klasifikasi ini membantu insinyur dan juga analis memahami struktur masalah dan menentukan algoritma penyelesaian yang paling efektif. Jadi kalau kita lihat di sini berdasarkan sifat fungsi objektif dan kendalanya itu
bisa dibagi menjadi linear dan juga non-linear. Jadi kita lihat perbandingannya. Untuk kriterianya, fungsi objektif dan kendalanya, untuk optimisasi linear itu semua fungsi berbentuk linear. Ya, kemudian kalau non-linear maka fungsinya akan non-linear, bisa berupa kuadratik, x kuadrat seperti itu, atau eksponensial atau trigonometri. Nah, untuk grafik solusinya, optimisasi linear berbentuk bidang datar atau hiperlen atau segmen garis lurus. Kalau non-linear itu berbentuk kurva melengkung, konveks atau non-konveks. Kemungkinan solusi optimal untuk linear itu jika solusi ada pasti terjadi di titik sudut atau vertex di daerah layak. Kalau optimisasi nonlinear itu solusi berada di titik stasioner atau gradient 0 atau batas daerah layaknya. Nah, beberapa metode yang umum untuk menyelesaikan optimisasi linear ada simplex, dual simplex, interior point methods. Untuk nonlinear itu bisa menggunakan gradient descent, Newton-Raphson, sequential quadratic programming, atau dan lain-lain ya. Untuk contoh aplikasinya bisa berupa alokasi sumber daya, penjadwalan tenaga kerja itu di optimisasi linear, sedangkan di optimisasi nonlinear itu bisa berupa pemodelan nonlinear untuk kontrol robotik atau terkait desain struktur. Nah, kapan digunakan? Linear programming itu digunakan jika semua hubungan antar variabel adalah linear dan variabel kontinu. Sedangkan untuk nonlinear programming itu digunakan ketika hubungannya kuadratik. Tadi kemudian eksponensial dan juga fungsinya kompleks seperti menggunakan sin, logaritma, len, atau x kuadrat, y kuadrat seperti itu. Nah, kemudian berdasarkan sifat variabel keputusannya itu terdiri dari kontinu dan juga diskret. Perbedaannya diantaranya terdapat pada nilai yang diambil. Ketika variabel kontinu, itu nilai yang diambil bisa berupa nilai apa saja dengan rentang tertentu. Ya, sedangkan untuk variabel diskret itu hanya bilangan bulat integer atau kategorikal. Jadi contohnya 0 atau 1, ya atau tidak, A, B atau C. Seperti itu namanya diskret. Kemudian kemungkinan solusi. Jadi variabel kontinu itu untuk variabel keputusan yang kontinu itu tak terhingga, jadi kontinu. Sedangkan untuk variabel diskret itu terbatas. Metode penyelesaiannya untuk variabel kontinu ada linear, non-linear programming. Kalau variabel diskret itu mixed integer programming, bisa integer programming atau metaheuristik. Untuk kerumitannya, jadi variabel kontinu itu lebih sederhana, solusi dapat dicari dengan algoritma deterministik, sedangkan untuk variabel diskret jauh lebih kompleks karena ruang solusinya eksponensial atau combinatorial explosion. Nah, contoh aplikasinya misalnya untuk variabel kontinu itu menentukan jumlah baku, kecepatan mesin, seperti itu. Kalau variabel diskret contohnya memilih apakah produk A akan diproses satu atau tidak. Seperti itu. Atau penentuan lokasi gudang 1 atau 0. Seperti itu. Jadi ada variabel keputusannya berupa ya atau tidak seperti itu. Atau 0 atau 1. Nah, kapan digunakannya? Nah, kita menggunakan variabel keputusan berupa variabel kontinu
itu ketika untuk proses yang dapat diukur secara bertahap. Misalnya, volume, suhu, waktu, itu variabelnya kontinu. Sedangkan untuk variabel diskrit, itu jika variabel keputusannya itu bersifat biner atau kategorikal seperti apakah mesin ini digunakan, ya atau tidak. Jadi jawabannya 1 atau 0. Atau apakah kota X memiliki pusat distribusi, jawabannya 1 atau 0. Jadi itu merupakan variabel diskrit. Jadi variabel keputusannya itu diskrit, ya atau tidak. Dalam teori matematik dasar optimisasi, itu akan memberikan kerangka logis untuk memahami kapan dan mengapa suatu solusi itu dikatakan optimal. Jadi ada dua elemen yang paling fundamental dalam teori ini, yaitu adalah kondisi optimalitas dan kondisi dualitas. Nah, kondisi optimalitas ini memberikan syarat matematis yang harus dipenuhi oleh titik solusi agar dikatakan optimal, baik global maupun lokal. Dalam optimasi kontinu tanpa kendala, kondisi optimalitas pertama diberikan oleh turunan pertama yang 0 atau gradien fungsi objektif sama dengan 0 yang mencari titik stasionernya. Untuk memastikan titik tersebut adalah minimum, diuji dengan turunan kedua yaitu metrik Hessian yang definis positif. Ketika ada kendala, kondisi ini menjadi lebih rumit dan dijelaskan oleh KKT Karusk-Tucker condition yang merupakan generalisasi dari kondisi Lagrange. KKT sendiri mengintegrasikan fungsi objektif, kendala, dan variabel pengalih atau Lagrange multiplier untuk menentukan apakah solusi memenuhi syarat optimalitas dalam konteks kendala yang ada. Nah, di sisi lain, teori dualitas itu membuka wawasan mendalam dengan menunjukkan kesejajaran antara dua masalah optimisasi yang saling terkait. Jadi dalam masalah primal, masalah asli yang ingin diselesaikan, dan masalah dual. Jadi masalah yang dibangun dari kendala primal. Teori ini menjamin bahwa nilai optimal dari masalah dual selalu kurang dari atau sama dengan nilai optimal primal. Dalam kasus tertentu seperti masalah optimisasi linear, nilai optimal keduanya sama persis, jadi dualitasnya kuat. Sebuah hasil yang sangat berharga karena memungkinkan verifikasi akurasi solusi dan membangun algoritma efisien seperti interior point methods yang bekerja pada ruang dual secara langsung. Jadi dengan kita memahami kondisi optimalitas, itu memungkinkan kita dapat menilai kesempurnaan solusi dan menjelaskan kegagalan algoritma, misalnya terjebak di titik stasioner bukan minimum. Sementara teori dualitas tidak hanya memperdalam pemahaman teoritis, tetapi juga menjadi mesin penyempurna algoritma, mempercepat konvergensi, dan memungkinkan analisis sensitivitas yang kaya, yang sangat penting dalam pengambilan keputusan di dunia industri, seperti menilai konsekuensi perubahan harga bahan baku dan kapasitas produksi. Selanjutnya, optimisasi adalah mencari tempat terbaik dalam tanda kutip ya. Misalnya, tadi yang sudah disebutkan, biaya terendah atau keuntungan yang tertinggi dari sebuah masalah. Pada komputer, sebagai contoh, kita biasanya melakukannya secara iteratif. Jadi, mulai dari satu titik, lalu melangkah ke titik berikutnya yang lebih baik, terus berulang sampai tidak bisa lagi memperbaiki. Jadi metode algoritmik berbasis gradien menggunakan informasi turunan atau kemiringan fungsi yang ingin
dioptimalkan untuk menentukan arah langkah selanjutnya. Yang pertama ada gradient descent, penurunan gradien. Jadi ide dasarnya adalah bayangkan kita berada di atas gunung dan ingin turun ke lembah terdalam. Kalian melihat ke arah mana lereng paling curam atau gradien dan melangkah ke arah yang berlawanan, yaitu menuruni lereng. Jadi di sini dari titik awal kita hitung gradiennya lalu bergerak ke titik baru, di mana dalam persamaannya nanti akan ada learning rate, jadi ukuran langkahnya. Nah, proses ini diulang sampai perubahan nilai fungsi hampir tidak lagi berkurang. Kelebihan dari metode ini sangat sederhana, mudah diprogramkan, cocok untuk ukuran masalah yang kecil sampai menengah. Cuma kekurangannya adalah jika fungsi berbentuk berbukit, berlubang, non-convex, atau jika learning rate-nya itu terlalu besar atau kecil, maka algoritmanya bisa terjebak di titik terendah lokal atau berjalan sangat lambat, seperti itu. Kemudian metode algoritmik yang kedua, conjugate gradient. Jadi kapan dipakai untuk metode yang kedua ini? Itu untuk masalah dengan juta-juta variabel atau matriks Hessian. Turunan kedua yang sangat besar namun jarang. Analoginya misalnya kita menuruni bukit dengan sepatu ski. Daripada kita selalu mundur ke arah kemiringan tercuram, kita memilih arah yang tidak melanggar jejak-jejak sebelumnya sehingga tidak mengulang langkah yang sama. Jadi cara kerja singkatnya adalah menggunakan kombinasi gradien-gradien sebelumnya untuk membentuk arah conjugate yang saling ortogonal relatif terhadap Hessian. Dengan demikian, setiap langkah membawa kita lebih dekat ke solusi optimal tanpa harus menghitung Hessian secara eksplisit. Kelebihannya, konvergensinya jauh lebih cepat daripada gradient descent tadi pada masalah linear yang besar. Nah, kekurangannya hanya cocok untuk fungsi convex dan biasanya diaplikasikan pada sistem persamaan yang linear. Yang ketiga, quasi-Newton method atau metode quasi-Newton. Konsepnya adalah metode Newton klasik yang menggunakan Hessian untuk menyesuaikan langkah sehingga konvergensinya sangat cepat atau kuadratik. Namun menghitung dan menyimpan Hessian ini sangat mahal. Jadi quasi Newton ini meniru Newton dengan mengestimasi Hessian secara bertahap. Analoginya seperti ini. Misalnya kita sedang menuruni lereng dengan peta yang tidak lengkap. Setiap kali kita melangkah, Anda memperbaiki peta berdasarkan apa yang kita rasakan, jadi kemiringannya, sehingga peta menjadi lebih akurat seiring waktu. Kelebihannya hampir cepat seperti Newton, tapi tanpa harus menghitung Hessian secara eksplisit. Kemudian sangat hemat memori dan cocok untuk masalah berdimensi tinggi, jadi ribuan variabel. Kekurangannya implementasinya sedikit lebih rumit dibandingkan gradient descent dan membutuhkan penyimpanan sebagian perkiraan Hessian. Jadi meskipun tetap jauh lebih sedikit daripada menghitung Hessian penuh. Kalau ingin diringkas, jadi untuk metode gradient descent itu cara pikirnya dia cenderung ke turun lurus ke arah kemiringan paling curam. Ya, kalau conjugate gradient turun sambil menghindari jejak lama, cocok untuk bukit yang sangat besar. Kemudian kalau quasi Newton itu memperbaiki peta kemiringannya secara bertahap dan hampir secepat Newton. Kemudian dalam dunia saat ini yang sudah banyak dikenal terkait mesin learning ya atau pembelajaran mesin itu
Biasanya kita harus melatih model dengan jutaan sampel data yang jauh lebih besar dari memori komputer. Jadi coba bayangkan ya, membaca data seluruh buku panduan dari Amazon misalnya di dalam pikiran kita itu tidak mungkin. Jadi inilah kenapa kita butuh metode optimisasi, khususnya optimisasi stokastik berbasis gradien. Jadi yang membuat pelatihan model ini menjadi mungkin. Metode-metode ini mengubah cara kita untuk memperbarui model, jadi bukan dengan melihat seluruh dataset sekaligus, tapi dengan menggunakan hanya sebagian kecil data dalam satu waktu, yang membuat proses itu menjadi lebih cepat dan juga hemat memori. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Jadi yang pertama ada stochastic gradient descent. Jadi di sini ide dasarnya adalah daripada kita menghitung gradien dari semua data, SGD dapat mengambil satu contoh data acak per langkah. Jadi gradien dihitung dari contoh itu saja lalu model bisa diperbarui. Ya analoginya misalnya bayangkan kita belajar mengemudi dari seorang instruktur, ya daripada kita latihan 100 kali di jalan besar pada satu waktu. Jadi lebih baik kalian itu belajar sedikit demi sedikit. Hari ini coba belok ke kanan, besok belok ke kiri, lalu jalan lurus. Ya, jadi Anda tidak sempurna sekaligus tapi terus membaik. Jadi kelebihannya adalah sangat cepat, bisa bekerja dengan data dalam jumlah yang besar, kemudian bisa keluar dari titik optimal lokal karena adanya kebisingan atau noise dari data acak. Hanya saja kekurangannya, jadi pergerakannya bisa gemetar jadi tidak stabil karena datanya acak. Kemudian butuh banyak iterasi untuk konvergensi agar lebih stabil. Kemudian yang kedua momentum dan RMS probe. Jadi ini merupakan solusi untuk masalah utama dari SGD tadi, di mana pergerakannya bergetar dan lambat. Jadi cara berpikirnya adalah jangan buru-buru untuk berubah arah hanya karena satu data yang aneh. Jadi kalau kamu sudah bergerak cepat ke kanan, teruskan aja. Dan dalam hitungan, algoritma ini menyimpan momentum dari langkah sebelumnya dan menambahkannya saat memperbarui model. Ini membantu menghindari rambut tajam dan mempercepat perjalanan di dataran datar. Jadi analoginya seperti kalian berlari turun ke bukit, jika sudah cepat kita tidak bisa berhenti tiba-tiba meskipun ada batu yang kecil, seperti itu. Nah, RMS probe ini cara berpikirnya adalah jika gradien di satu arah sangat besar, lebih baik sedikit lebih pelan di arah itu. Kalau tidak, kamu akan kelebihan beban. Jadi ini memperbaiki learning rate secara adaptif per dimensi. Jika gradiennya besar dari satu arah, misalnya sumbu X, maka learning rate-nya di arah itu berkurang agar tidak melompat terlalu jauh. Jadi analoginya seperti kita mengendalikan gaya pemberhentian mobil. Jika jalannya terlalu curam, Anda ngeremnya lebih pelan. Jika jalannya lurus, Anda bisa lepas gasnya lebih cepat. Jadi kedua metode ini membuat pergerakannya lebih mulus dan tidak mudah jatuh ke jebakan lokal. Kemudian yang ketiga ada optimizer. Ini cara kerjanya adalah menggunakan momentum, jadi perkiraan rata-rata gradien pertama untuk menghaluskan pergerakan. Jadi dengan RMS probe like adaptation ini untuk menyesuaikan learning rate secara adaptif per parameter. Hasilnya adalah bisa bekerja dengan cepat dan stabil dengan sedikit pengaturan awal. Jarang sekali perlu penyesuaian manual dan sangat user friendly ya. Kemudian selanjutnya dapat kita simpulkan bahwa beberapa kelebihan atau keunggulan dari metode berbasis gradien tadi yang sudah dijelaskan, seperti gradient descent, stochastic gradient descent,
kemudian momentum, RMS probe, dan ADAM itu sangat efisien untuk masalah yang berdimensi tinggi karena mereka hanya memerlukan perhitungan untuk turunan pertama, bukan seluruh matriks dari Hessian yang berukuran n kali n. Jadi hal ini membuat waktu komputasi bertambah secara linier dengan jumlah variabelnya bukan kuadratik. Ya, selain itu implementasinya juga relatif lebih sederhana. Algoritma inti hanya melibatkan perhitungan gradien dan pembaharuan parameter dengan laju learning rate. Jadi karena kode yang diperlukan lebih singkat, kemudian menyediakan fungsi yang siap pakai yang dapat langsung dipanggil. Jadi beberapa metode ini tadi juga dapat menangani dataset yang besar dengan teknik optimisasi stokastik. Dengan memproses hanya sebagian kecil data atau mini batch pada tiap iterasi, memori yang dibutuhkan berkurang drastis, sementara konvergensi tetap tercapai dalam jumlah iterasi yang wajar. Jadi ini memungkinkan pelatihan model deep learning yang memiliki jutaan contoh dan miliaran parameter. Kemudian untuk tantangan implementasinya yang metode berbasis gradien ini, yang pertama, sensitif terhadap skala dan bentuk kontur fungsi objektifnya. Jadi jika fitur-fitur data memiliki skala yang sangat berbeda, misalnya satu variabel berada di rentang 0 sampai 1, sementara yang lain 0 sampai 10.000 gradien, dapat menarik arah yang tidak proporsional, menyebabkan konvergensinya lambat dan bahkan divergensi. Normalisasi atau standarisasi data biasanya diperlukan ya dalam proses ini. Kemudian yang kedua, pemilihan learning rate yang kritis. Jadi learning rate ini terlalu kecil akan menghasilkan proses pelatihan yang sangat lambat, terlalu besar, dapat menyebabkan osilasi atau melompat melewati titik minimum. Jadi secara praktik umum meliputi penggunaan learning rate schedule atau teknik adaptif seperti ADAM yang menyesuaikan learning rate secara otomatis per parameternya. Kemudian tantangannya adalah bisa terjebak pada minimum lokal. Jadi pada fungsi objektif yang tidak konveks, gradien dapat mengarahkan algoritma ke titik terendah yang bukan merupakan solusi global. Jadi strategi untuk mengatasi ini meliputi momentum menambahkan inersia sehingga dapat melewati lembah-lembah sempit. Kemudian penggunaan restart, misalnya stochastic restart atau metode metaheuristik seperti simulated annealing, genetic algorithm untuk mencari titik awal yang lebih baik. Nah, untuk tips praktisnya dalam menghadapi tantangan tadi, yang pertama lakukan pre-processing data. Jadi lakukan dulu normalisasi atau standarisasi agar semua fitur berada pada skala yang serupa. Kemudian kita lakukan eksperimen dari learning rate. Jadi misalnya kita mulai dari nilai yang terkecil 0,01 dan gunakan visualisasi kurva loss untuk menilai stabilitasnya. Yang ketiga, gunakan teknik momentum atau ADAM sebagai langkah pertama. Jika modelnya masih stagnan, coba learning rate warming up atau gradient clipping untuk mengendalikan lonjakan gradien. Yang keempat, validasi dengan beberapa inisialisasi. Jalankan training beberapa kali dengan bobot awal yang berbeda untuk mengecek konsistensi hasil dan mengurangi risiko terjebak pada minimal lokal. Jadi masih solusi lokal. Selanjutnya ada metode interior point. Jadi metode ini adalah pendekatan secara algoritmik untuk menyelesaikan masalah optimisasi linier dan non-linier dengan menjelajah interior atau bagian dalam daerah layak. Ya, alih-alih bergerak di sepanjang tepi-tepi batas seperti pada metode simplex, ide dasarnya adalah menambahkan fungsi penalti barrier pada kendala sehingga iterasi tidak pernah melewati batas, melainkan selalu berada di dalam wilayah visible hingga mendekati solusi optimal ya. Jadi prinsip kerjanya yang pertama ada jalur interior. Jadi inisialisasi dulu di titik interior yang memenuhi semua kendala. Kemudian melakukan fungsi Lagrangian yang dimodifikasi. Yang ketiga lalu menurunkan nilai parameternya secara bertahap sehingga bergerak semakin dekat dengan batas visible yang akhirnya
solusi optimalnya ketemu. Kemudian yang kedua ada barrier functionnya atau fungsi penghalang. Jadi fungsi ini menimbulkan penalti tak terhingga ketika suatu iterasi mendekati batas kendala. Dengan begitu algoritma secara otomatis terhindar dari melampaui batas dan tetap berada di dalam visible region. Untuk skalabilitasnya ini termasuk tinggi karena mengandalkan operasi aljabar linier yang bersifat polinomial. Jadi interior point dapat menangani masalah dengan jutaan variabel dan ratusan ribu kendala. Konvergensi polinomial ini menjamin konvergensi cepat bahkan pada ukuran masalah yang sangat besar. Stabilitas numeriknya memberikan gradien yang halus di dalam interior, sehingga proses numerik, misalnya penyelesaian sistem persamaan linear, cenderung lebih stabil dibandingkan metode yang melompat di tepi. Kemudian fleksibilitasnya dapat diperluas ke program linear, convex, semi-definite, dan bahkan non-convex yang dengan modifikasi fungsi barrier. Banyak sekali aplikasinya di dunia nyata ya. Contohnya di keuangan itu optimisasi portofolio dengan ribuan aset misalnya min varian. Kemudian di bidang energi ada perencanaan aliran listrik, optimisasi jaringan. Nah, ini adalah prinsip kerjanya tadi sudah dijelaskan ya. Jadi yang pertama itu ada barrier function tadi, jalur interior dan konvergensi. Kemudian keunggulan aplikasinya tadi skalabilitas, konvergensi polinomial, stabilitas numerik, dan fleksibilitasnya ya. Dan untuk aplikasinya di dunia nyata banyak sekali, tadi sudah saya sebutkan. Dan bidang keuangan ada optimisasi portofolio dengan ribuan aset tadi, kemudian energi, contoh penggunaannya misalnya penggunaan atau perencanaan aliran listrik dan optimisasi jaringan. Bidang machine learning bisa training SVM dengan skala besar dan logistik regression dengan batas regularisasi. Bidang transportasi ada penjadwalan rute kendaraan, alokasi sumber daya logistik pada jaringan yang besar. Kemudian di bidang industri banyak sekali ada desain layout pabrik, penjadwalan produksi, alokasi material, bisa sistemnya nanti mixed integer programming. Dalam dunia optimisasi, jadi terutama untuk masalah yang NP-hard yang tidak dapat diselesaikan secara eksak dalam waktu yang wajar, metode heuristik dan metaheuristik menjadi jalan pintas yang penuh kecerdasan. Jadi mereka dirancang bukan untuk menentukan solusi optimal absolut, tetapi untuk mendapatkan solusi berkualitas tinggi dalam waktu yang terbatas. Sangat penting dalam dunia nyata di mana kecepatan sering lebih bernilai daripada kesempurnaan. Nah, untuk metode heuristik sendiri itu dapat didefinisikan sebagai strategi praktis yang mengandalkan pengalaman, intuisi, aturan domain untuk menemukan solusi layak atau visible secara cepat. Ini seperti aturan-aturan yang pintar yang dibangun dari praktik sebelumnya. Jadi ciri khasnya adalah sangat cepat dan sederhana untuk diimplementasikan, tidak menjamin solusi terbaik, tapi bisa tergantung pada kualitas aturan yang digunakan. Kemudian bisa terjebak dalam solusi lokal yang kurang optimal. Contoh sederhananya, pilih kota berikutnya yang paling dekat dari kota saat ini. Dalam masalah TSP, Traveling Salesman Problem, ini adalah nearest neighbor heuristic. Itulah contohnya misalnya. Kekuatannya untuk metode heuristik sangat efektif untuk masalah dengan struktur yang dikenal secara baik. Sedangkan untuk metaheuristik bisa didefinisikan sebagai suatu kerangka kerja yang adaptif dan probabilistik untuk menggali ruang solusi secara strategi. Jadi ia mengatur proses heuristiknya. Ciri khasnya melibatkan pendekatan eksplorasi
yaitu menjelajah ruang yang belum diketahui, dan eksplorasi ini menguji area yang sudah menjanjikan dengan baik. Memungkinkan langkah yang tidak selalu lebih baik secara lokal, atau melompati solusi lokal yang buruk untuk menemukan solusi global yang lebih baik. Lebih robust terhadap struktur masalah yang kompleks dan tidak diketahui dengan baik. Jadi contohnya, misalnya untuk algoritma metaheuristik yang sudah sangat populer, ada algoritma genetik yang meniru evolusi alam, memulai populasi solusi lalu melakukan persilangan mutasi seleksi alam untuk generasi berikutnya. Kemudian ada simulated annealing, jadi meniru proses pendinginan logam, memungkinkan terkadang menerima solusi yang lebih buruk, itu kembali untuk menghindari terjebak dari solusi lokal. Kemudian ada particle swarm optimization, jadi meniru perilaku kawanan hewan dengan menyeimbangkan eksplorasi global dan juga eksploitasi. Jadi beberapa keunggulan dan keterbatasan dari metode heuristik serta metaheuristik itu diantaranya untuk keunggulannya, jadi fleksibilitasnya itu luar biasa. Jadi keunggulannya adalah metode ini tidak tergantung pada bentuk fungsi objektif yang harus konveks atau linier. Ini memungkinkan mereka menangani masalah skala besar, non-linier, tidak kontinu dan non-konveks yang sering muncul di dunia nyata, seperti perencanaan logistik kompleks atau desain struktur. Kemudian yang kedua, adaptasi dengan pengetahuan domain atau heuristik. Jadi banyak algoritma itu bisa ditingkatkan dengan memasukkan pengetahuan ahli atau aturan praktis di bidang tertentu, misalnya dalam penjadwalan kereta api. Jangan biarkan kereta yang berkecepatan tinggi menunggu kereta lambat di stasiun yang sama. Jadi menjadi heuristik yang sangat efektif yang menambahkan kecerdasan dari algoritmanya. Kemudian dari segi skalabilitas dan praktis, jadi meskipun kompleks secara komputasi, metaheuristik ini dirancang agar tetap efisien dengan jumlah variabel yang sangat banyak, membuatnya layak untuk aplikasi industri seperti penjadwalan produksi atau optimasi jaringan. Hanya saja keterbatasannya adalah tidak menjamin optimalitas global. Ini adalah hal yang paling dasar karena pendekatan ini sangat probabilistik dan berbasis eksplorasi, jadi tidak ada yang menjamin bahwa solusi yang ditemukan adalah yang terbaik yang bisa dibuat. Dalam beberapa kasus, algoritma bisa berhenti di solusi yang sangat baik, tetapi bukan optimal mutlak, seperti itu. Kemudian sensitivitas terhadap parameter. Performa algoritma sangat bergantung pada pengaturan parameter seperti ukuran populasi untuk genetik algoritma, kemudian suhu awal dan laju pendinginan pada simulated annealing, dan kekuatan feromon kalau pada end colony optimization, misalnya dalam ACO. Untuk menemukan nilai-nilai parameter yang tepat, seringkali membutuhkan eksperimen yang intensif dan bukan sesuatu yang bisa ditentukan secara langsung dari masalah. Evaluasi performa yang empiris dan tidak terstandarisasi, jadi tidak seperti optimisasi matematis yang bisa dibuktikan secara analitik. Kinerja metode ini hampir selalu dievaluasi melalui perhitungan numerik dari banyak simulasinya. Ini berarti hasilnya bisa bervariasi dan kesimpulannya tetap mana yang lebih baik, tergantung pada kriteria evaluasi dan set data yang digunakan. Jadi tidak ada satu metode yang secara definitif itu lebih baik. Jadi untuk mengelola keseimbangannya, itu biasanya gunakan lebih dari satu algoritma. Jadi jangan mengandalkan satu metode, jalankan beberapa heuristik atau metaheuristik yang berbeda dan bandingkan hasilnya. Lakukan sensitivitas analisis, uji algoritma dengan berbagai perubahan nilai parameter untuk memahami bagaimana kinerjanya berubah. Gunakan pendekatan hybrid, jadi kita gabungkan metaheuristik dengan heuristik domain untuk kecerdasan ganda, misalnya gunakan GA untuk menemukan rute umum, lalu terapkan heuristik lokal untuk memperbaiki rute tersebut. Kemudian bisa ditentukan kriteria kualitas yang jelas, tentukan batas waktu, toleransi kesalahan, atau kualitas solusi yang ditargetkan sebelum memulai.
Kemudian kita lihat integrasi antara metode heuristik dan metaheuristik dengan machine learning. Jadi pendekatan ini membentuk apa yang disebut learning assistant metaheuristik. Jadi di mana mesin tidak hanya menyelesaikan masalah, tapi juga belajar dari prosesnya sendiri untuk menjadi lebih cerdas dan efisien dari waktu ke waktu. Jadi modelnya yang pertama nanti model prediktif ya. Jadi manfaatnya bisa mengurangi waktu komputasi secara drastis ya. Jadi Anda bisa membuang solusi berkualitas buruk dengan cepat dan fokus pada calon-calon yang menjanjikan. Jadi dia bisa memprediksi kualitas solusi sebelum evaluasi yang panjang. Jadi model ini bisa menebak kualitas suatu solusi, misalnya total jarak waktu secara cepat bahkan sebelum menyelesaikan perhitungan lengkapnya. Yang kedua, dia algoritmanya dapat belajar dan menyesuaikan diri. Jadi misalnya jika kualitas solusinya tidak membaik selama beberapa iterasi, algoritma itu bisa otomatis meningkatkan tingkat eksplorasinya, misalnya menaikkan suhu pada simulated annealing. Kemudian jika solusi berada dalam zona yang sudah diketahui, algoritma bisa mengurangi eksplorasi dan fokus pada perbaikan lokalnya. Jadi dia memiliki adaptif parameter ya. Kemudian yang ketiga, kinerjanya lebih unggul, jadi lebih efisien karena waktu komputasinya jauh lebih singkat. Kemudian lebih akurat karena penelusurannya itu lebih fokus dan optimisasi pada akhirnya di dalam teknik industri itu sangat besar ya, terutama dari beberapa aspek dari teknik industri, misalnya perancangan sistem produksi, manajemen rantai pasok, pengendalian kualitas, dan juga penjadwalan. Untuk beberapa bidang lainnya, jadi manfaat utama dari optimisasi di industri diantaranya untuk efisiensi operasional. Jadi dapat mengurangi waktu siklus, jarak tempuh, penggunaan energi, seperti itu. Contohnya misalnya layout pabrik itu optimal dalam optimisasinya bisa meningkatkan atau mengurangi 20% ruang terpakai, seperti itu. Nah, untuk aspek pemanfaatan aset, manfaatnya bisa meningkatkan utilisasi mesin dan juga tenaga kerja. Contoh praktisnya misalnya dalam penjadwalan itu 30% mesin lebih terpakai. Jadi bisa meningkatkan atau mengurangi 30% mesin terpakainya. Kemudian aspeknya bisa mengurangi biaya, inventorinya lebih kecil, transportasinya lebih singkat. Jadi contoh praktisnya bisa mengurangi 15% biaya pengiriman. Untuk fleksibilitas, responsivitas juga lebih cepat terhadap perubahan permintaan, dan kualitas produk itu bisa defect rate-nya menurun dan kepuasan pelanggannya bisa naik. Nah, untuk optimisasi dalam perancangan sistem produksi itu kan nanti bisa di sini peran optimisasi dalam teknik industri, diantaranya ada beberapa aspek, yaitu contohnya sistem produksi, rantai pasokan, pengendalian kualitas, dan penjadwalan. Jadi di sistem produksi itu kita bisa merelayout fasilitas, jadi meningkatkan efisiensi tata letak pabrik, kemudian bisa mengalokasikan sumber daya juga secara efisien. Secara rantai pasokan juga bisa memanajemeni inventory dan juga distribusi rantai pasok. Dalam pengendalian kualitas bisa menurunkan defect rate,
mengendalikan statistical process control dan juga desain eksperimen. Dalam penjadwalan kita bisa mengalokasikan mesin dan juga tenaga kerja secara efektif dan efisien. Nah, di dalam optimisasi perancangan sistem produksi, itu nantinya dengan optimisasi kita bisa meningkatkan efisiensi, contohnya dengan layout yang cerdas dan juga menguntungkan. Misalnya, kita harus membawa material mentah dari mesin A lalu ke mesin B dan seterusnya. Jika mesin-mesin itu diletakkan sangat jauh satu sama lainnya, tentunya karyawan harus berjalan bolak-balik kan selama berjam-jam. Nah, ini menghabiskan waktu dan tenaga. Nah, optimisasi ini khususnya via model matematika seperti linear, non-linear programming, itu membantu menemukan layout yang terbaik. Algoritma ini mempertimbangkan jarak antar mesin, volume material yang berpindah, kapasitas area, jalan masuk dan keluar. Hasilnya apa? Jadi peningkatan efisiensi ruang dan aliran material hingga 20%. Artinya bahan baku bisa sampai ke tempat tujuan lebih cepat dengan lebih sedikit perpindahan dan tenaga kerja yang lebih produktif. Ini seperti mengubah pabrik yang kacau menjadi jalur yang mengalir seperti aliran sungai, seperti itu. Nah, kemudian manfaatnya juga bisa meningkatkan utilitas dari mesin. Jadi mesin yang tidak terpakai selama beberapa jam atau berapa lama pun itu merupakan sumber kehilangan uang. Jadi sebaliknya, mesin yang terlalu sibuk itu bisa rusak dengan lebih cepat. Jadi kita harus mencari keseimbangan dalam dua kasus ini. Nah, pendekatan seperti Mixed Integer Programming atau MIP ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah penjadwalan yang kompleks. Jadi bisa mengatur urutan produksi, kemudian menentukan mesin mana yang akan mengerjakan tugas tertentu, dan memastikan mesin tidak sedang digunakan untuk dua tugas sekaligus. Dengan optimisasi, utilisasi mesin itu bisa ditingkatkan hingga 30%. Artinya, mesin-mesin Anda itu bisa bekerja lebih banyak dan lebih produktif, sementara tetap dijaga agar tidak terlalu panas. Jadi ini seperti menyusun jadwal kerja yang sempurna, agar setiap mesin bekerja seefisien mungkin tanpa boros waktu. Nah, jadi secara keseluruhan kenapa optimisasi ini sangat penting? Ya, yang pertama bisa mengurangi biaya operasional. Tadi kan kita bisa mengurangi waktu pengangkutan, tenaga kerja, dan kehilangan material. Kemudian yang kedua bisa meningkatkan fleksibilitas sistem. Jadi sistem yang dirancang secara optimasi itu bisa lebih mudah menyesuaikan dengan perubahan permintaan atau jenis produk baru. Dan yang ketiga meningkatkan kualitas produk. Jadi alur yang lebih efisien, pengaturan mesin yang lebih tepat, mengurangi risiko kesalahan dan kerusakan dari produk. Jadi untuk mengimplementasikan optimisasi di dunia industri ini memang seperti membangun jembatan yang besar ya, sangat bermanfaat tetapi membutuhkan langkah-langkah yang cermat dan dana yang cukup. Jadi beberapa tantangan diantaranya untuk implementasi optimisasi ini adalah yang pertama tantangan dari biaya. Jadi investasi yang tidak merata. Contohnya perangkat lunak premium. Jadi model optimisasi canggih ini seperti Solver, MIP, seperti Gurobi, Gplex. Itu seringkali kita harus berlangganan dan juga harus lisensinya mahal ya. Kemudian pelatihan staf, teknisi dan insinyur perlu dibekali pengetahuan baru tentang pemrograman matematis, pemahaman model dan alat bantu. Yang ketiga perubahan infrastruktur. Jadi layout baru seperti pengendalian atau integrasi dengan sistem ERP dapat membutuhkan penghapusan atau modifikasi peralatan fisik. Jadi ini membuat banyak perusahaan itu ragu untuk memulai seperti membeli mobil sport tetapi belum punya surat izin untuk mengemudi seperti itu. Kemudian tantangan yang
kedua adalah jadi nah, jadi tadi tantangannya berupa biaya. Kemudian yang dihasilkan dari implementasi optimisasi tentunya adalah solusi yang efektif. Jadi ada berbagai banyak pendekatan modern, ya bisa berupa pendekatan yang hybrid, jadi gabungan antara dua metode, ya misalnya menggabungkan metode eksak dan juga heuristik atau meta heuristik dengan meta heuristik seperti itu. Jadi gabungan keduanya menjadi namanya metode hybrid ya. Bagaimana cara kerjanya? Jadi misalnya gunakan metode eksak untuk bagian kritis yang kecil dan penting, kemudian gunakan heuristik untuk bagian yang besar yang kompleks. Nah, manfaatnya itu bisa mendapatkan kualitas solusi yang tetap sangat tinggi, tetapi dengan waktu komputasi yang lebih masuk akal. Kemudian solusi implementasi yang dihasilkan selain itu digital twin ya. Jadi digital twin ini adalah salinan digital yang akurat dari sistem fisik pabrik, alat ataupun proses. Jadi cara kerjanya misalnya kita membuat model digital dari pabrik kita. Ya, setelah itu semua solusi optimisasinya seperti layout baru, perubahan jadwal, penggantian mesin itu diuji coba di dunia virtualnya lebih dahulu. Nah, seperti itu. Jadi manfaat nyata yang didapat bisa hemat biaya karena menghindari kerusakan mesin atau produksi terhenti saat coba-coba di dunia yang nyata. Jadi kan kita cobanya di dunia virtual. Kemudian uji AB maksimal. Jadi kita bisa mencoba ratusan skenario berbeda dalam hitungan menit. Dan yang terakhir, tentunya bisa mengurangi resiko. Jadi bisa mengecilkan peluang kesalahan sebelum memasukkan perubahannya itu ke sistem yang asli. Nah, kemudian manfaat lainnya di dalam manajemen rantai pasokan. Jadi misalnya kita bayangkan saja ya rantai pasokan itu atau supply chain sebagai sungai yang besar yang mengalir dari pabrik ke pelanggan. Nah, setiap titik-titik dari pemasok, gudang, truk distribusi ini adalah bagian dari jalur ini. Jika ada hambatan di satu titik, seluruh arus akan terganggu. Nah, disinilah optimisasi menjadi pengatur sungai yang cerdas. Jadi dia memastikan barang sampai tepat waktu dengan biaya rendah dan dampak lingkungan yang minimal contohnya. Nah, ini bukan hanya soal menghitung stok, tetapi mengelola kompleksitas global dengan presisi. Jadi, dengan optimisasi ini kita bisa menghadapi ketidakpastian. Jadi permintaan pelanggan tidak selalu bisa diprediksi secara sempurna ya. Contohnya saja misalnya hujan itu bisa membuat penjualan jaket naik drastis. Musim liburan bisa membuat stok terkuras. Jika kita hanya mengandalkan prediksi rata-rata, maka akan ada kekurangan stok atau loss of sales dan terlalu banyak stok atau excess inventory. Nah, model stokastik ini akan mengatasi ketidakpastian secara eksplisit di dalam perhitungan. Jadi gimana cara kerjanya? Jadi algoritma ini tidak hanya mempertimbangkan permintaan rata-rata, tetapi juga berbagai kemungkinan skenario permintaan tinggi, normal, rendah, dan masing-masing dengan probabilitasnya. Jadi manfaatnya bisa membantu perusahaan untuk menentukan ukuran persediaan optimal yang siap menghadapi segala kemungkinan. Nah, hasilnya lebih sedikit barang yang rusak karena kelebihan stok, lebih sedikit pelanggan yang kecewa karena stok habis. Contohnya, sebuah perusahaan elektronik bisa menggunakan model stokastik untuk menentukan berapa banyak komponen yang harus diimpor di Tiongkok meskipun permintaan lokal sangat fluktuatif. Nah, kemudian optimisasi di dalam manajemen rantai pasok ini juga bisa menyeimbangkan keuntungan, layanan, dan juga
sustainable ya, aspek sustainability. Jadi dalam manajemen rantai pasokan itu keputusan yang terbaik di satu aspek seringkali merusak aspek yang lain. Jadi kita seperti yang sudah diterangkan sebelumnya bahwa maka dari itu fungsi tujuannya tentunya tidak hanya satu, dia akan mengoptimalkan secara multi objektif. Nah, jadi bagaimana cara kerjanya? Algoritmanya itu nanti akan mencari solusi yang seimbang, bukan solusi terbaik di satu aspek, tetapi solusi yang memberi hasil terbaik secara keseluruhan. Jadi beberapa pendekatan seperti Pareto Optimization yang memungkinkan melihat kompromi terbaik antara biaya, waktu pengiriman, dan jejak karbon misalnya. Nah, manfaatnya perusahaan jadi bisa membuat keputusan yang berkelanjutan, bukan hanya menguntungkan hari ini, tapi juga bertahan lama untuk lingkungan dan reputasi perusahaan. Nah, rantai pasok ini kan tidak lagi sistemnya statis ya, kadang kan ada juga gangguan terjadi setiap hari. Misalnya kapal terlambat, banjir di gudang, permintaan mendadak. Jadi modelnya itu model yang kalau hanya dijalankan sekali sehari tentunya akan tertinggal jauh. Jadi model yang sekarang itu optimisasinya bersifat real time. Jadi real time adalah sistem optimisasi yang bisa bereaksi secara instan terhadap perubahan. Jadi cara kerjanya adalah dengan mengintegrasikan data langsung dari sistem logistik, misalnya GPS truk, sensor gudang, pesanan online. Model optimisasi ini bisa berjalan ulang setiap beberapa menit atau sekali per jam. Jadi misalnya jika truknya itu pengiriman terlambat, sistemnya bisa menghitung ulang rute terbaik untuk truk yang lain. Contoh lain misalnya pesanan mendadak meningkat di wilayah tertentu, sistem bisa memindahkan stok dari gudang lain secara otomatis untuk memenuhi permintaan. Jadi bersifat real time. Ketika ada gangguan, dia akan cepat beradaptasi. Jadi dengan model stokastik, perusahaan siap untuk menghadapi ketidakpastian. Dengan optimisasi multi objektif, bisa membangun bisnis yang lebih berkelanjutan. Kemudian dengan optimisasi real time, perusahaan jadi lebih responsif dan cepat. Kemudian selanjutnya penerapan optimisasi dalam penjadwalan dan alokasi ya. Jadi misalnya sebagai contoh sebuah pabrik itu kan pasti punya banyak mesin dan juga ratusan pekerja dan banyak pesanan yang harus selesai tepat waktu. Nah, tanpa sistem yang baik hasilnya bisa berupa akan ada mesin yang menganggur, pekerja yang kesal karena beban tugasnya tidak seimbang, dan bisa jadi pesanannya terlambat. Nah, tentunya ini akan memberikan kerugian yang cukup besar. Nah, disinilah optimisasi itu bisa masuk. Jadi, optimisasi bukan hanya alat untuk berhitung, tapi juga penjaga keseimbangan yang cerdas. Jadi, ada 3 pendekatan yang biasa digunakan dalam penjadwalan dan alokasi dari beberapa tugas yang rumit, supaya menjadi proses itu supaya lebih optimal, efisien, dan juga robust terhadap gangguan. Yang pertama, Mixed Integer Programming atau MIP. Jadi penjadwalan mesin ini kan merupakan satu tantangan yang sangat penting ya dalam produksi, di mana kita harus memilih mesin mana yang akan digunakan, kapan akan dijalankan, dan untuk pesanan apa. Jadi tanpa struktur matematis, keputusan ini sering hanya berdasarkan intuisi dan aturan yang sederhana. Nah, sedangkan hasil utilisasi mesin itu akan bisa rendah hingga 10-20%. Nah, pendekatan MIP ini merupakan salah satu solusi pendekatan matematis yang kuat yang bisa menyelesaikan masalah penjadwalan melalui model pemrograman linear dengan variabel bilangan bulat. Cara kerjanya tentunya kita harus menentukan dulu fungsi objektifnya, misalnya meminimalkan total waktu selesai atau max span, atau mengoptimalkan utilitas mesin. Kemudian menentukan kendalanya, misalnya kendala waktu proses, ketersediaan mesin, urutan proses, keterbatasan sumber daya, dan juga kita harus menentukan variabel binernya atau variabel keputusannya, misalnya menyatakan mesin A digunakan untuk pesanan X, ya atau tidak. Nah, manfaat dari studi ini
eh, telah banyak meningkatkan utilisasi mesin itu hingga 30%, artinya mesin berjalan lebih lama dan produktif, sedangkan waktu idlenya berkurang drastis. Nah, contohnya, sebuah pabrik furniture menggunakan MIP untuk menentukan urutan pemotongan kayu di 5 mesin. Hasilnya semua pesanannya selesai 15% lebih cepat dan mesin beroperasi 28% lebih lama tanpa overload. Nah, kemudian metode yang kedua yang bisa digunakan ada constraint programming atau CP. Jadi bukan hanya mesin yang perlu dijadwalkan ya, kadang pekerja itu juga punya kualifikasi, preferensi, dan juga batasan pribadi. Misalnya pekerja A ahli di mesin B, tetapi tidak suka shift malam. Jika semua dijadwalkan secara manual, akan timbul keberatan, kesalahan, bahkan kecelakaan. Nah, constraint programming ini dapat menyelesaikan masalah yang komprehensif dengan banyak batasan. Jadi cara kerjanya adalah mendefinisikan semua batasan atau constraint yang ada. Misalnya pekerja harus punya sertifikasi tertentu untuk mesin tertentu, kemudian misalnya tidak bisa bekerja lebih dari 8 jam per hari, tidak boleh ditempatkan di 2 shift yang tumpang tindih, harus ada minimal 12 jam istirahat antar shift. Nah, manfaatnya adalah sistem menemukan penugasan yang memenuhi semua aturan-aturan itu secara otomatis, serta memprioritaskan preferensi pekerja jika memungkinkan. Nah, contohnya di sebuah fasilitas pengelolaan makanan, constraint programming ini digunakan untuk menyusun jadwal 50 operator. Hasilnya, kepuasan kerja meningkat 40%, kecelakaan kerja, kelelahan turun 30%, dan tidak ada pelanggaran aturan jam kerja. Nah, tentunya di dunia nyata ini nggak mungkin sempurna ya. Jadi kadang mesinnya itu juga tiba-tiba rusak. Pekerja kadang-kadang sakit, bahan bakunya bisa terlambat. Nah, jika penjadwalan hanya dibuat berdasarkan prediksi yang sempurna, ya maka segala sesuatunya bisa jadi kacau. Nah, oleh karena itu, Robust Optimization atau RO ini memperkuat solusi dengan membuat resilient terhadap perubahan tak terduga. Jadi cara kerjanya, ya daripada kita mencari solusi terbaik untuk satu skenario ideal, jadi RO ini mencari solusi yang tetap baik bahkan dalam berbagai skenario yang mungkin seperti mesin rusak, waktu pemrosesan meningkat, atau keterlambatan bahan. Hasilnya adalah penjadwalan yang tidak runtuh saat terjadi gangguan. Jadi sistem tetap bisa menyesuaikan secara cepat karena struktur awal sudah dipersiapkan untuk ketidakpastian. Nah, contohnya dalam penjadwalan pesawat di bandara, RO itu digunakan untuk memberi jeda atau buffer time, tidak hanya tergantung pada waktu, tetapi juga pada kemungkinan delay di bandara lain. Hasilnya lebih dari 80% penerbangan tetap on time meskipun cuaca buruk atau masalah teknis kecil lainnya. Kemudian optimisasi dalam pengendalian kualitas. Jadi kadang di sebuah pabrik itu di mana setiap produk harus memenuhi standar mutu yang sangat ketat. Jadi tidak boleh ada cacat, tidak boleh ada variasi, dan harus konsisten dari batch pertama hingga batch terakhir. Nah, dunia modern ini kan nggak bisa, bukan mimpi ya. Jadi melalui optimisasi ini, pengendalian kualitas telah berevolusi dari metode manual dan reaktif menjadi sistem yang proaktif, presisi tinggi, dan berbasis data. Jadi, 3 pendekatan canggih yang biasanya digunakan dalam pengendalian kualitas. Jadi, bukan lagi soal mencari cacat, tapi mencegah cacatnya itu sejak awal. Nah, yang pertama adalah statistical process control. Jadi sebenarnya ini adalah alat klasik ya untuk memantau proses produksi. Namun, dengan digabungkan dengan teknik optimisasi, SPC ini menjadi jauh lebih tajam dan responsif. Gimana cara kerjanya? Jadi tidak hanya memantau data dengan grafik kontrol seperti word chart, tapi Anda menggunakan model optimisasi untuk menentukan titik pengambilan sampel terbaik, when dan how often to measure. Menetapkan batas kontrol adaptif yang berubah berdasarkan tren data.
kemudian prediksi kemungkinan out of control sebelum terjadi. Nah, hasil studi nyatanya, sebuah industri menunjukkan bahwa integrasi SPC dengan optimisasi dapat menurunkan tingkat cacat hingga 50%, bukan karena lebih banyak inspeksi, tapi karena lebih pintar dalam mengalokasikan sumber daya inspeksi. Contohnya, mesin pabrik elektronik, model optimisasi SPC digunakan untuk menyeimbangkan frekuensi pengujian dan biaya inspeksi. Hasilnya lebih dari 10.000 unit per hari diproduksi dengan tingkat cacat kurang dari 0,01 yang sebelumnya hanya 0,03%. Kemudian yang kedua adalah desain yang tangguh. Jadi ketika proses produksi sensitif terhadap variasi lingkungan, suhu, dan kecepatan, maka hasilnya bisa bervariasi dan itu berarti produk tidak konsisten. Nah, metode Taguchi ini adalah seni dalam merancang proses yang tidak mudah rusak oleh gangguan luar. Bagaimana cara kerjanya? Jadi Taguchi ini tidak hanya mencari nilai ideal untuk setiap parameter, dia juga menggunakan optimisasi untuk mencari kombinasi parameter seperti suhu, tekanan waktu yang meminimalkan dampak gangguan terhadap kualitas outputnya. Jadi model optimisasinya nanti akan mengevaluasi ribuan skenario simulasi yang fokus utamanya adalah robustness bukan hanya akurasi. Manfaatnya, produk tidak hanya sesuai spesifikasi saat kondisi ideal, tetapi juga tetap baik bahkan saat mesin sedikit rusak atau lingkungannya berubah. Contohnya industri otomotif ini kan menggunakan Taguchi untuk mengoptimalkan proses las sambungan. Hasilnya reduksi variasi 30% dan peningkatan keandalan sambungan hingga 40%. Nah, yang ketiga kualitas yang bisa diprediksi. Jadi di masa lalu itu kualitas kan diperiksa setelah prosesnya selesai. Nah, sekarang sistem itu bisa memprediksi cacat sebelum produk selesai diproduksi melalui integrasi antara optimisasi tradisional dan juga machine learning atau ML. Nah, gimana cara kerjanya? Jadi, model machine learning seperti neural network yang belajar dari data historis seperti suhu, tekanan, dan hasil inspeksi ini. Kemudian optimisasi ini digunakan untuk menyesuaikan parameter proses secara real time agar tetap dalam zona kualitas yang tinggi. Sistem ini bukan hanya mendeteksi tapi juga mengatur proses secara otomatis untuk mencegah cacat. Nah, sehingga manfaatnya deteksi dini terhadap cacat, kemudian biaya inspeksi juga lebih hemat, serta mengurangi scrap dan rework. Contohnya di pabrik kimia itu, sistem prediktif berdasarkan optimisasi mesin learning dapat memprediksi cacat dengan akurasi 94%, mengurangi scrap hingga 25%, sambil tetap memenuhi regulasi mutu internasional seperti ISO 9001. Nah, kesimpulannya dari kontrol kualitas di sini tadi ada teknik SPC ditambahkan dengan optimisasi, dia bisa mengurangi defect. Kemudian metode Taguchi dengan optimisasi mengurangi variasi proses. Dan machine learning dengan optimisasi bisa memprediksi dan pencegahan cacat. Tentunya dalam mengimplementasikan optimisasi ini di dunia industri tentunya jauh lebih rumit ya daripada sekedar menulis rumus atau menjalankan algoritmanya. Jadi ada beberapa tantangannya dalam mengimplementasikan optimisasi ini di industri. Yang pertama, resistensi perubahan. Jadi masalahnya apa? Ketika operator lapangan atau manajer produksi, bahkan insinyur yang telah berpengalaman selama puluhan tahun seringkali merasa tidak nyaman terhadap sistem otomatis yang mengambil keputusan. Jadi mereka takut. Pertama, karena algoritma akan membuat keputusan yang tidak masuk akal. Yang kedua, mereka akan kehilangan otoritas atau sense of control atas prosesnya. Ketiga, salah satu kegagalan sistem akan menyalahkan mereka.
Nah, kenapa ini serius? Ya, tanpa dukungan dari tim lapangan, bahkan sistem terbaik sekalipun tetap tidak akan digunakan. Jadi, solusinya dengan pendekatan hybrid dengan kepercayaan berbasis data. Jadi, alih-alih menggantikan manusia, sistem optimisasi sebaiknya dirancang sebagai asisten keputusan. Misalnya, sistem mengusulkan solusi optimasi, tapi tetap butuh validasi manusia sebelum diterapkan. Menampilkan alasan logis di balik setiap rekomendasi, misalnya pertimbangkan mengurangi suhu 10 derajat Celcius karena risiko overheating meningkat 65%. Kemudian memberikan dashboard transparan yang memungkinkan operator melihat proses dan hasil secara real time. Nah, kekurangan yang kedua adalah kekurangan keahlian. Jadi, profesi optimisasi ini masih sangat langka ya saat ini. Jadi, banyak perusahaan itu masih kesulitan menarik lulusan teknik terbaik, kemudian melatih staf internal dengan skill kombinasi matematika, pemrograman, dan domain industri. Kemudian harus ada pelatihannya juga. Nah, kenapa ini menjadi serius? Karena sistem optimisasi yang kompleks itu membutuhkan pemeliharaan berkala. Jadi menyesuaikan model, update data, memperbarui batasan. Jadi tanpa ahli, sistem cepat menjadi usang. Nah, solusinya adalah sekarang sudah banyak ya tersedia platform seperti Kurobi, kemudian Vico Express, Google OR Tools yang menyediakan antarmuka dengan low code. Jadi insinyur produksi pun bisa berkolaborasi dengan IT dan data scientist tanpa harus menjadi ahli matematika. Kemudian model itu bisa dibangun di drag and drop dan hasilnya langsung dievaluasi. Nah, yang ketiga kompleksitas dari sistem. Jadi dunia nyata ini tidak seperti model ya. Jadi dalam teorinya kita bisa membuat model matematis yang sempurna, linier, deterministik, dan statistik. Tapi pabrik nyata itu tidak seperti itu. Jadi kadang mesin itu tiba-tiba rusak, permintaan pelanggan tiba-tiba melonjak, pasokan bahan mentah tertunda, lingkungan berubah, suhu naik, listrik bergetar, seperti itu. Kenapa jadi serius? Karena model optimisasi ini tidak bisa menangani ketidakpastian ini tadi. Jadi solusi yang dihasilkan akan bisa tidak realistis, bahkan bisa membahayakan proses tersebut. Nah, solusinya adalah dengan model yang robustness dan adaptability. Jadi gunakan pendekatan seperti tadi, robust optimization, jadi mencari solusi yang tetap baik bahkan di bawah gangguan. Kemudian stochastic programming, jadi menggunakan distribusi probabilitas, bukan angka pasti untuk menangani permintaan yang fluktuatif. Dan yang ketiga bisa real-time feedback loop. Jadi sistem mengukur data real-time dari IoT untuk memperbarui model secara otomatis. Nah, sebagai contoh sukses ya, jadi ada pabrik baterai lithium di Cikarang yang model optimisasinya digunakan untuk pengelolaan bahan baku. Jadi saat pasokan kalsium terkena gangguan global, sistem otomatis menyesuaikan rencana produksi secara real time. Jadi menghindari kegagalan produksi dan biaya downtime hingga 2,3 miliar rupiah. Nah, yang keempat pendekatan hybrid. Jadi inilah merupakan kunci dalam menghadapi semua tantangan-tantangan di atas. Jadi apa itu hybrid? Jadi merupakan suatu kolaborasi ya. Jadi ahli industri, operator dan manajemen, manajer yang tahu terkait konteks lapangan. Kemudian data scientist dan optimisasi engineer yang tahu model dan juga algoritmanya. Yang ketiga, sistem AI dan juga optimisasi yang mampu mengolah data kompleks secara cepat. Nah, gimana menerapkannya? Jadi bangun dulu tim lintas fungsi. Gabungkan antara insinyur, manajer produksi, dan IT. Kemudian menerapkan iterasi yang cepat. Jadi mulai dari skenario kecil, uji coba, kemudian kumpulkan umpan balik. Dan berikan masing-masing kekuasaan bersama, artinya saling mengambil keputusan akhir secara bersama-sama, seperti itu.
Nah, kemudian bagaimana tren masa depan optimisasi? Jadi optimisasi ini sekarang bukan sekedar alat untuk mengurangi biaya atau mempercepat proses ya. Jadi di masa depan ia akan menjadi otak dari sistem industri yang modern. Jadi akan menyatu erat dengan teknologi paling canggih di dunia. Nah, 3 tren besar yang nantinya akan membentuk masa depan optimisasi, yaitu yang pertama ada industri 4.0. Jadi industri 4.0 ini bukan hanya gaya hidup, tetapi juga fondasi optimisasi masa depan. Ada beberapa contohnya digital twin. Jadi setiap mesin, pabrik, bahkan seluruh rantai pasok bisa memiliki kembaran digitalnya yang berjalan bersamaan di dunia virtual. Kemudian ada IoT, jadi merupakan sensor di seluruh pabrik mengumpulkan data, temperatur, getaran, kecepatan, konsumsi energi, bahkan status dari operator. Kemudian ada analitik dari big data. Jadi semua data yang dikumpulkan oleh IoT dan digital twin itu diolah oleh algoritma yang canggih. Kemudian yang kedua, komputasi kuantum. Jadi bayangkan saja menyelesaikan masalah optimisasi selama ini memakan hari bahkan minggu hanya dalam waktu detik. Jadi itulah yang ditawarkan oleh komputasi kuantum. Jadi masalah yang sulit untuk komputer biasa, masalah seperti penjadwalan puluhan ribu pesanan, rute pengiriman multititik dengan ribuan kendaraan, optimisasi kompleks, rantai pasok global membutuhkan waktu eksponensial dengan komputer klasik. Nah, dengan komputasi kuantum, algoritma kuantum seperti quantum approximate optimization algorithm dan variational quantum eigensolvers dapat mengeksplorasi ribuan solusi secara bersamaan karena memanfaatkan prinsip kuantum yaitu superposisi dan entanglement. Dan yang ketiga adalah keberlanjutan atau sustainability. Jadi kini kita tidak hanya mengejar keuntungan ya, dunia itu menghendaki transformasi yang berkelanjutan, yaitu di aspek ekonomi, lingkungan, dan juga sosial. Jadi optimisasi sekarang sudah banyak yang multi objektif yang tidak hanya meminimalkan biaya tetapi juga mengoptimalkan beberapa tujuan sekaligus, misalnya emisi karbon, penggunaan sumber daya alam, kemudian kualitas produk. Nah, sekian video pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua.